Shalom, saya menyapa semua kita, selamat hari Minggu. Pastinya hari Minggu ini adalah hari yang luar biasa. Kita bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan, walaupun di tempat kita masing-masing secara online. Sebelum kita mengawali ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih Yesus buat pagi hari ini Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai hidup kami selama hari ini Bapa. Sampai hari ini Engkau terus ada beracara dalam hidup kami. Kami menyambut tahun yang baru ini Bapa dengan sukacita Allah, dengan pengharapan yang baru, dengan sukacita yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami akan langkahkan kaki kami dengan pasti di tahun 2021 ini bersama dengan Engkau. Kami mau memulai minggu pertama di bulan Januari ini Bapa, untuk kami bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua siap memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing for your love forever. Love forever. Over the mountains and the sea, your river runs for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. I feel like dancing. It's foolishness, I know, but when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I could 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 sing of your love forever. Mari kita katakan bersama. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever.
Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Mari kita angkat pujian kita. Holy is the Lord. 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 Terima kasih Tuhan. You are holy, Lord. You are more than anything in our life, Jesus. Only you, Jesus. Only you, Jesus. Nothing else in our life. Just to worship you. We come down on you, Jesus. Thank you, Lord. You are holy. You are holy. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for this wonderful time. Buat kesempatan kami boleh memuji menyembah-Mu kembali, Yesus. Ini saat yang terindah. Kami ada bersama bersekutu dengan Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk lebih lagi dalam pujian-pujian kepadamu, Yesus. Sebagai tanda ucapan syukur kami. Sebagai tanda ekspresi terima kasih kami Tuhan Yesus. Buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020. Dan kami yakin tahun 2021 penyertaan Tuhan yang sama, berkat Tuhan yang lebih lagi melimpah atas hidup kami akan kami raih, karena kami umat-umat lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, kita angkat tangan bersama. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Hey, hey. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan lagi, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu
sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini.
hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, keluarga BCM Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan, dan juga BCM Johor, dan semua saudara yang menyaksikan khotbah lewat YouTube hari ini. Saya mau menyapa semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat tahun baru, Blessed New Year 2021. Dari saya dan keluarga mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan, kita tidak terasa sudah memasuki tahun yang baru. Saya percaya tahun ini tahun penuh dengan sukacita dan pengharapan. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan berbagi firman Tuhan dan juga kita akhiri dengan perjamuan kudus, nah, saya mau mengajak semua Bapak Ibu Saudara kita berdoa dan menyembah Tuhan. Dan
Kali ini saya ingin mengajak saudara memuji menyembah Tuhan. Diawali sebelum firman Tuhan ini kita menyembah Tuhan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau segalanya. Kaulah segalanya, Kaulah sukacita kami. Terima kasih. Oh, lama ya lama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Urapi kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berikan telinga hati seorang murid kepada kami, biar setiap firman yang kami dengar membangkitkan iman kami, membangkitkan pengharapan dan sukacita. Firman yang mengajar, menasihati, menguatkan, menegur, menuntun, itulah yang Kau berikan kepada kami di awal tahun 2021 ini. Urap mulut dan bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Mari umat Tuhan, semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari siapkan Alkitab Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh semua kita siapkan Alkitab kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini ada dua perkataan yang saya mau sampaikan kepada saudara di awal tahun ini. Biarlah dua perkataan ini akan boleh menolong kita untuk berjalan melintasi 2021 ini. Sebuah tahun yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Sebuah tahun yang kita tidak tahu seperti apa hari demi hari. Namun saya percaya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satu hari pun yang sia-sia. Tidak ada satu hari pun yang tidak akan kita alami kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, ada dua perkataan yang akan mau saya sampaikan kepada saudara di awal tahun ini. Yaitu pertama, mengucap syukur. Dan yang kedua, jangan takut.
Dua kata ini sudah sering kali kita dengar, bahkan mungkin berulang kali. Saya sendiri berkhotbah, atau mungkin saudara dengar dari hamba-hamba Tuhan yang lain, atau saudara dengar lewat YouTube atau lewat artikel-artikel. Namun dua kata ini, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Mengucap syukur dan jangan takut. Saudara. Ya. Mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa saudara harus mengucap syukur? Ya. Yesaya 38 ayat 18 sampai 20. Mari Bapak Ibu boleh buka Alkitab saudara. Yesaya 38 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Saya akan baca buat saudara semua. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Mengapa saudara saya harus mengucap syukur di awal tahun ini? Saudara, bukankah kita sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengakhiri tahun 2020? Bahkan kita bisa melewati tahun 2020. Dan kita sudah ada di tahun 2021 ini. Ya, kita harus mengucap syukur kalau kita bisa diberikan kemampuan oleh Tuhan melewatinya. Karena tahun 2020 bukan tahun yang menyenangkan, bukan tahun yang mudah, tapi tahun yang sulit, tahun yang banyak dengan tantangan, tahun yang banyak dengan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mengapa saudara saya harus mengucap syukur di awal tahun ini? Karena Tuhan telah melindungi dan meluputkan kita dari pandemi COVID-19. Kita sudah tahu saudaraku, jutaan orang mati, meninggal karena COVID-19. Belum lagi jutaan, puluhan juta orang yang sengsara akibat sakit ini. Maka mereka masih dirawat, saudara. Bahkan mereka, keselamatan mereka belum tahu apakah mereka hidup atau tidak, saudara. Dan kita tahu, saudaraku, banyak orang-orang kehilangan orang yang dicintai karena COVID ini, saudara. Tapi kita bersyukur kita masih bisa hidup sebagaimana kita ada hari ini. Bukan saja kita hidup, kita masih sehat, kita masih bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, karena kita masih boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Katakan amin. Alasan berikutnya mengapa saudara harus mengucap syukur di awal tahun ini? Karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, saya nggak banyak berkat di tahun 2020. Tapi buktinya saudara masih bisa makan, bisa minum, masih bisa membiayai keluarga saudara, masih bisa bekerja, masih beroleh berkat. Mungkin gak banyak, tapi saudara masih bisa. Tapi banyak orang kehilangan pekerjaan, dipotong gajinya, bisnisnya hancur, hidupnya menarik utangnya menumpuk. Tetapi saudara dan saya, kita masih boleh menikmati kebaikan, dipelihara oleh Tuhan. Mungkin gak bisa menikmati banyak, tapi setidaknya kita masih menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bukankah itu sebuah alasan yang besar mengapa saudara saya harus mengucap syukur kepada Tuhan? Mari saudara, itu alasan mengapa saudara harus mengucap syukur di awal tahun ini. Karena banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang kesulitan hari-hari ini. Tapi kalau saudara masih bisa menikmati berkat Tuhan, mengucap syukurlah. Itulah kasih Tuhan atas hidup saudara dan saya. Lalu berikutnya, mengapa saudara dan saya harus mengucap syukur di awal tahun ini? Alasan yang berikutnya, karena kita masih diberikan roh yang setia untuk tetap percaya, berharap, menyembah kepada Tuhan. Buktinya saudara hari ini masih mendengarkan firman Tuhan. Buktinya saudara masih ikut ibadah. Bukankah itu buktinya Tuhan masih menaruhkan roh kesetiaan dalam hidup kita untuk setia menyembah Dia, setia melayani Dia, setia beribadah sama Dia. Saudara, katakan amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia memberikan umur yang panjang kepada kita. Banyak orang-orang telah dipanggil oleh Tuhan lewat COVID-19 ini, mungkin juga lewat hal yang lain. Tetapi kita boleh masuk 2021. Itu tandanya Tuhan memberikan umur yang panjang. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk berbuah, memberi arti bagi banyak orang, saudara. Ada 5 alasan saya catat di sini. Karena Tuhan telah melewatkan kita dari masa-masa yang sulit ini. Tuhan melindungi, meluputkan kita dari maut, kematian. Tuhan telah memelihara, mencukupkan apa yang kita perlukan. Tuhan masih memberikan roh kesetiaan kepada kita untuk melayani, menyembah, beribadah, percaya kepada Dia dan firman-Nya. Tuhan masih memberi umur yang panjang kepada saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saya mau mengajak saudara kembali memuji Tuhan. Saya mau mengajak saudara, ya.
Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, oh Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Can live today, forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Amin. Katakan mengucap syukur. Haleluya. Saya akan lanjutkan khotbah saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang tadi alasan mengapa kita mengucap syukur di awal tahun 2021 ini. Nah, yang kedua, mengapa saudara dan saya tidak perlu takut memasuki dan menjalani tahun 2021? Karena begini, saudara. Alasan pertama, sebelum tahun 2020 berakhir, bahkan di ujung-ujung tahun 2020, bagaimana dunia kembali digemparkan, saudara. Ya, dunia kembali mengalami ketakutan dengan sebuah berita di mana COVID-19 ini ternyata belum selesai. Bahkan ada varian baru muncul lagi, COVID atau pandemi atau penyakit yang baru, saudaraku. Dikatakan penyebarannya bisa lebih cepat, 40-70% menyebar atau menjangkiti orang, saudara. Hal ini memberikan ketakutan kepada bangsa-bangsa, sehingga beberapa bangsa-bangsa kembali melockdown negaranya masing-masing, sehingga dari luar negeri tidak boleh masuk ke negara tersebut, termasuk Indonesia. Pada 1 Januari sampai dengan 14 Januari 2021, maka Indonesia melockdown, menutup semua warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang jiwa ingin masuk ke Indonesia, di lockdown, tidak boleh masuk selama 14 hari. Itu di ujung tahun ini, saudara. Ya. Dan tentu hal ini akan memberikan dampak yang besar terhadap segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia, di bangsa-bangsa, di Malaysia, ya, di seluruh Asia. Khususnya aspek kehidupan ekonomi, saudaraku. Akan terjadi kesulitan-kesulitan. Ini hal-hal yang menakutkan, saudaraku, yang fakta yang kita akan hadapi di awal tahun ini, saudara. Itu alasan kedua kenapa saudara nggak boleh takut, saudara. Karena dunia sedang didatangi oleh ketakutan yang baru, saudara. Orang mulai takut, khawatir, ya, terus menghantui kehidupan manusia. Orang mulai bertanya, gimana lagi ini? Sampai berapa lama ini? Tidak ada kepastian kapan pemulihan ini akan terjadi, kapan semua keadaan ini akan lebih baik. Kita tidak tahu. Seorang pun tidak bisa menjamin, tidak bisa memprediksi, tidak bisa kasih garansi bahwa sebulan nanti, dalam bulan 3, bulan 5, atau pertengahan tahun, atau sampai akhir orang. Tidak seorang pun yang bisa memberikan jaminan. Orang pintar, orang kaya, orang hebat, ahli ekonomi, siapapun tidak bisa memberikan kepastian. Ini alasan kedua, mengapa saudara, alasan yang pertama kenapa saudara tidak boleh takut memasuki 2021. Karena ini ketakutan ini sedang datang. Ini yang sedang melanda dunia, saudara. Ya, alasan kedua, mengapa saudara dan saya jangan takut hari-hari ini. Alasan kedua, Yesaya 43 ayat 10. Mari kita baca. Buka Alkitab, saudara. Yesaya 43 ayat yang ke-10, saudara. Ya. Tadi Yesaya 43 Yesaya 43 dari ayat ke-8, saudara, ya. Yesaya 43 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. Ya. Yesaya 43
ayat yang saya baca buat saudara. Yesaya 41 saudara, bukan 43 tapi Yesaya 41 ya, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku akan berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Alasan kedua mengapa saudara dan saya jangan takut memasuki 2021 ini, bahkan untuk menjalaninya. Yang pertama, kalau kita baca dalam Yesaya 41 ayat 8 dikatakan bahwa karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Katakan kepada dirimu, aku orang yang dikasihi Tuhan, aku orang yang disayang Tuhan, aku orang yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Jangan ragukan itu, bahwa saudara orang-orang yang dikasihi Tuhan. You are beloved by God, by Jesus Christ. Yang kedua, karena dikatakan Yesaya 41 ayat 9, kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan. Dipilih berarti saudara itu orang istimewa. Saudara harus yakin bahwa saudara orang yang istimewa di mata Tuhan. You are special di mata Tuhan. Yang berikutnya, alasan berikutnya Yesaya 43 ayat 10. Kenapa saudara jangan boleh takut hari-hari ini? Karena Tuhan kasih janji. Yesaya 41 ayat 10, Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel. Pesan Natal kita kemarin, dialah Immanuel. Immanuel artinya God with us. Im di dalam, beserta. El itu Tuhan, berarti Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Jangan takut, 2021 ini Tuhan menyertai kita dari awal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Tuhan janji. Mengapa saudara jangan takut? Yesaya 41 ayat 10 katakan Tuhan akan menolong saudara. Apapun pergumulan yang tantangan yang saudara akan hadapi di tahun 2021, percaya Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan akan meneguhkan saudara, memantapkan saudara, menguatkan saudara, membuat saudara yakin, diteguhkan pengharapan iman saudara. Tuhan akan memegang saudara. Perhatikan, kalau Tuhan yang pegang saudara, mungkin berat, mungkin sulit, tapi kalau dia pegang, dia akan tuntun, dia akan bawa. Dia tidak akan lepaskan saudara. Dia akan tidak biarkan saudara terhanyut. Ya, dia akan tidak membiarkan saudara mengalami hal-hal yang buruk. Dia akan memegang hidup saudara, memegang saudara dengan tangan kanannya. Katakan amin. Bahkan dia berjanji dia akan memberi kemenangan. Berarti tahun ini juga akan menjadi tahun-tahun yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan peperangan. Tapi Tuhan janji dia akan memberi kemenangan kepada saudara. Dan saudara dan saya, kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mengajak kembali kita untuk memuji, menyembah Tuhan sama-sama. Ya, dari Yesaya 41 ini saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan amin. Katakan 2021 saya akan lalui dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya.
Amin. Baik, saya lanjutkan khotbah saya, saudara. Ya, kita banyak dengar firman, memuji Tuhan. Ya, saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan, saudara. Nah, tadi saya katakan ada 2 kata yang penting mengapa saudara dan saya, ada 2 kata kunci memasuki 2021. Satu, banyak mengucap syukur. Apapun keadaan saudara, banyak mengucap syukur. Amin. Tak usah komplain, tak usah bersungut-sungut. Ya, tak usah marah-marah, ngamuk-ngamuk saudara. Banyak mengucap syukur. Yang kedua, jangan takut. Ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita persiapkan, kita lakukan untuk kita bisa melalui tahun 2021 ini. Apa sih yang harus kita persiapkan? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Saya akan baca buat saudara. Mazmur 91. Ya, ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang mengerti? Setuju? Katakan amin. Nah, yang harus kita siapkan hari-hari ini, harus kita lakukan adalah dikatakan yang hatinya melekat. Ini berbicara, mari intim sama Tuhan. Mari intim sama Tuhan. Mulai hari-hari ini bangunlah keintiman dengan Tuhan. Lekatkan hatimu kepada Tuhan, bukan kepada apa yang kau punya, uang, harta, pekerjaan, bisnis, manusia, sampai kau andalkan. Apa saja hal-hal yang material, hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi lekatkanlah hatimu kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan, yang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kasih-Nya. Lekatkan hati saudara kepadanya. Lekatkan iman saudara, lekatkan pikiran, pengharapan saudara hanya kepada Tuhan. Amin. Intim sama Tuhan. Mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Intim artinya kita mengasihi Dia, kita betul-betul mencintai Dia, mencintai firman-Nya, mencintai peraturan-peraturannya, hukum-hukumnya. Amin. Ya, intim artinya kita menempatkan Tuhan nomor 1, the priority, the number 1, the first of all, yang utama dari segala sesuatu. Lalu yang kedua, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, saudara. Ya, Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ini ayat favorit buat kita, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita lakukan? Masuki, menjalani 2021 ini. Ini mengingatkan kita, tetap andalkan Tuhan, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Andalkan Tuhan. Ya, andalkan Dia. Pokoknya apapun yang saudara hadapi, apapun pergumulan saudara, andalkan Tuhan. Selalu put your trust in Him. Put your hope in Him. Andalkan Tuhan. Di pesan akhir tahun, tema yang saya berikan adalah Hope for 2021. Ada pengharapan bagi kita, orang-orang yang percaya, yang mengandalkan, bergantung sama Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan yang lain. Oleh karena itu saudara harus intim, supaya saudara yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan yang tahu apa yang menjadi keperluan saudara. Mengerti? Katakan amin. Saya sungguh merasakan di bagian ini penekanan saya, andalkan Tuhan 2021. Kita nggak tahu seperti apa. Apakah semakin sulit? Apakah semakin berat? Apakah semakin menakutkan? Tapi andalkan Tuhan. Taruh harapan saudara kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 ayat 3. Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat 13 saudara. Mari kita lihat. Ya, Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan ayat ini. Tuhan tahu rancangan yang terbaik. Dia paling tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya di 2021 ini. Dan Dia memberi yang terbaik buat saudara. Jangan ragukan itu. Masa depan yang Gilang bilang, masa depan yang pasti, yang jelas Dia tawarkan, Dia berikan, Dia siapkan buat saudara dan saya. Namun, apa yang harus kita lakukan saudara di
Dikatakan di ayat 12 sampai 13, Tuhan mau kita berseru. Tuhan mau kita berseru. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mengerti, katakan amin. Ya, Yeremia pasal 29 ayat 12 13 katakan, mari berseru, berdoa, mencari, bertanya. Berarti di tahun-tahun ini, saudara, Tuhan mau kita belajar untuk serius, untuk senantiasa mencari, meminta petunjuk, arahan, tuntunan dari Tuhan. Ya, minta petunjuk, minta arahan, minta pimpinan Tuhan. Ketika Musa akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan sudah dalam perjalanan keluar, dia gak tahu seperti apa perjalanan ke tanah perjanjian ini. Dia hanya berdoa sama Tuhan, jangan suruh kami berjalan kalau Tuhan tidak berjalan di dalam kami, kalau Engkau tidak menuntun kami, saudara. Demikian kita di tahun 2021 ini, mulai awal tahun ini, mari kita senantiasa meminta petunjuk, arahan, pimpinan, tuntunan daripada Tuhan. Jangan andalkan pengalaman sebelumnya, tapi selalu minta petunjuk, arahan Tuhan. Saya percaya Dia akan menuntun kita step by step, pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Dia tidak menuntun kita terburu-buru. Dia tidak akan menarik kita dengan paksa, tapi Dia akan menuntun kita pelan-pelan. Sama seperti bangsa Israel, dituntun. Asalkan kita mau dengar-dengaran, asalkan kita mau patuh terhadap tuntunannya. Mungkin gak masuk akal, mungkin gak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi belajar. Waktu kita dengarkan tuntunan Tuhan, saya percaya kita akan berhasil, kita akan mencapai apa yang Tuhan nyatakan. Kita akan bisa melintasi 2021, bukan hanya numpang lewat, tapi kita akan mengalami hal-hal yang miracle, hal-hal yang impossible, hal-hal yang glorious, hal-hal yang ajaib Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. The last point, poin terakhir dari sharing saya pada hari ini, 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya, biar tahun 2021 ini upgrade your faith, upgrade your trust in God, upgrade iman saudara, upgrade kepercayaan saudara kepada Tuhan, hidup oleh iman. Kita nggak bisa lagi melihat, karena perubahan itu begitu cepat terjadi hari-hari ini. Kalau kita coba bergantung pada apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, kita akan kecewa, kita akan bisa keliru. Tapi kalau kita hidup oleh iman, hidup karena percaya kepada janji-janji Tuhan, kepada firman Tuhan, saya percaya kita akan beroleh kemenangan, keberhasilan, hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Amin. We are living by faith. Mari kita hidup karena iman, percaya kepada Tuhan, melewati, melintasi, meraih semua apa yang Tuhan janjikan di tahun 2021. Saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Boleh sama-sama saudara katakan, sama-sama kita katakan, tahun 2021 adalah tahun yang lebih baik dari tahun 2020. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kiranya 2 perkataan ini, yaitu mengucap syukur dan jangan takut, biarlah ini menjadi modal kita di awal tahun 2021 untuk kita berjalan step by step, hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampai kita mengakhiri tahun 2021. Doa saya kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun saudara berada yang mendengarkan khotbah ini, baik itu suami, istri, single parent, orang tua, anak, semua pemuda-pemudi, anak-anak remaja, anak sekolah, bayi-bayi, ibu-ibu yang mengandung, semuanya, orang-orang yang bekerja, saudara yang di rumah tangga, saudara yang punya usaha kecil besar, saudara yang sedang merintis pekerjaan usaha, apapun pekerjaan saudara, Tuhan menyertai dan memberkati saudara berlimpah-limpah. Saya percaya saudara mengawali tahun ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita akan masuk dalam doa perjamuan kudus, saudaraku, saya mau mengingatkan kita masih berperang melawan COVID-19. Oleh karena itu, saudara tetap harus menjaga kesehatan,
Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa social distancing, jaga jarak, jangan lupa naikkan imun tubuh saudara, olahraga, makan yang sehat, saudara hindari keramaian, dan yang terakhir, biarlah sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatan saudara, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin. Doa saudara, saya buat saudara, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kena COVID, tidak ada yang kena apapun bagi saudara, tapi saudara dilindungi, dipelihara, dijaga. Kalau ada yang sedang sakit, saudara terima kesembuhan dari Tuhan. Kalau yang sedang lemah, terima kekuatan dari Tuhan. Kalau yang sedang putus asa, terima pengharapan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar, untuk masuk di dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara. Mari saya akan memimpin dalam worship sebentar buat kita memasuki perjamuan kudus hari ini, saudaraku. Ya, haleluya. Mari nyembah Tuhan sama-sama. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Siapkan roti dan anggur saudara. Kita masuk dalam perjamuan kudus ini saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Bapa, ampuni segala pelanggaran kami, kuduskan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingat semua akan kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami, atas dunia ini, atas semua orang yang berdosa. Dan kami hari ini masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami semua, sucikan dan kuduskan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Engkau yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari letakkan cawan saudara. Mari mengucap syukur kembali buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh kami bersyukur. Oh
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita sudah mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya kembali bersama dengan istri, anak-anak mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara semua, keluarga BCM Kuala Lumpur, Johor, Negeri Sembilan, Selangor, saudara dan semua saudara yang mendengarkan khotbah ini. Selamat tahun baru buat saudara semua, dan juga mewakili semua para pengerja pelayan mission pastor yang ada. Happy New Year 2021 for all of us. God bless you abundantly. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita siap untuk terima berkat dari Tuhan. Boleh angkat kedua belah tangan saudara. Saya akan melepaskan doa berkat, membacakan firman Tuhan ini, dan aminkan setiap perkataan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, semua keluarga, semua teman sahabatmu menjadi murid Kristus, dan ketahuilah Dia akan menyertai saudara. Berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Mari ikuti doa saya, katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami sungguh merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom semua. Sampai jumpa kembali.